Seperti oase di tengah pemukiman padat penduduk adalah impresi pertama tatkala berkunjung ke wilayah Kampung Salo, RW 07 Kembangan Utara, Jakarta Barat. Bagaimana tidak, meski rumah-rumah penduduk nampak berderet rapat serta area jalan hanya bisa dilewati 2 sepeda motor secara bergantian, namun wilayah RW 07 itu memiliki lahan urban farming yang subur dan asri. Selain itu, kebanyakan rumah-rumah yang berdiri di wilayah tersebut, temboknya dipenuhi mural bergambar keindahan alam dan pepohonan berwarna hijau. Mural-mural itu juga banyak yang menampilkan lukisan pegunungan, air terjun, pematang sawah, hingga potret hutan berikut satwa di dalamnya. Aku bikin sendiri, kompos bikin sendiri, semuanya dari warga untuk warga. Pak, ini lahan urban farming ini tuh ada di awal terbentuknya lahan urban farming itu gimana? Terus ini tuh wilayah RT atau RW berapa? Kemudian ada apa aja sih di tempat ini gitu, Pak? Jadi gini, ini terbentuknya Poktan GC07. Sekarang katanya Agrodiwisata 07 ya. Ya sama aja. Jadi terbentuknya ini karena mula-mula itu untuk pemekaran dari gang hijau. Kebetulan di RW 07 ini itu banyak gang hijau, terutama minimal di sini RW 07 ada 8 RT dan udah udah terbentuk 5 gang hijau. Nah, dari gang hijau itu sendiri dulu kita tahun 2019 kita dapat apresiasi dari Pak Gubernur. Terus kita dipanggil DKPKP provinsi, terus bagaimana nih supaya ada lahan yang lebih luas, ada lagi enggak nih? Gitu. Minimal buat tentang program urban farming ini ya minimal ada lahan luas kan bisa buat untuk kebutuhan masyarakat yang lebih banyak gitu. Jadi kita bentuk di sini, kebetulan di RW 07 ini ada lahan tidur punya pihak swasta, kita pinjam dari RT RW sampai kelurahan sama toko masyarakat sini yang kenal dengan yang punya lahan ini kita pinjam 2019. Terus kita dikasih waktu 10 tahun sampai 2029 untuk memanfaatkan lahan tidur ini. Iya betul. Itu berbayar tidak sih Pak sama swastanya? Alhamdulillah untuk di sini kan ini kegiatan program ini kan bukan untuk komersil, untuk bisnis ya. Bisnis. Jadi di sini itu untuk kemasyarakatan. Jadi alhamdulillah di sini dari pihak swasta itu nggak berbayar, gratis. Di sini tuh ada apa aja Pak yang dibuat di sini Pak? Kelihatannya soalnya subur-subur semuanya gitu. Iya. Jadi untuk tanaman di sini sebenarnya nggak beda jauh sih dari dari gang hijau. Kalau di gang hijau emang kan khusus tanaman itu kan tanaman tanaman sayuran ya. Tadinya sih tanaman di gang hijau itu adanya tanaman hias. Tadi karena kita dengan adanya dukungan dari dinas KPKP, kita diberi bantuan, diberi didikan, istilah kata binaan lah. Jadi kita program terus beralih ke tanaman sayuran, yaitu dengan media hidroponik, vertikultur dan lain itu nggak beda jauh dari sini. Cuma di sini lahannya lebih luas. Dari sini juga ada hidroponik kapung yang seperti tadi itu dengan media air. Terus untuk di lahan tanah kita pakai sistem tanaman buah-buahan. Buah-buahan yang dipanen di sini apa aja nih Pak nih? Jadi buah-buahan di sini ada buah labu madu itu ya. Kalau ini banyak juga sih, tapi kebanyakan di sini ya buah-buahnya buah-buah sayuran seperti kacang panjang, gambas, terong gitu. Jadi di sini nggak banyak nggak banyak sih, karena apa? Di sini emang kontinu karena untuk kebutuhan di sini masyarakat sini pun udah pada tahu kalau kita tanam nano kan kita nggak dapat hasil. Jadi namanya di sini walaupun ini dari masyarakat untuk masyarakat, tapi kan minimal kita ada nilai ekonomi. Oke, berarti di sini disebutnya petani apa ya di sini yang membantu mengurusi semuanya atau bagaimana? Oh, jadi di sini gini. Karena di sini nih GSG itu gabungan semua gang hijau. Aslinya tuh begitu. Jadi adanya GSG ini kebetulan di wilayah kita kan ada yaitu 5 gang hijau. Jadi tapi kita tetap merekrut 8 RT karena di RW 07 ini ada 8 RT. Jadi GSG 07 ini gabungan semua gang hijau. Oh, jadi yang mengurusi semua ini? Jadi yang mengurusi di sini masing-masing RT. Jadi perwakilan gitu. Ya, dari RT ini siapa yang mau dengan hobi, terus utamanya punya jiwa sosial ya. Karena di sini kemasyarakatan. Dalam arti program masyarakat. Jadi kalau emang nggak ada keinginan hobi, apalagi nggak ada
apa namanya jiwa-jiwa yang sosial yang nggak akan terbentuk seperti ini. Oke, tapi untuk ilmunya kan maksudnya gak mungkin dong Pak kalau misalnya gak ada ilmunya, ini ilmunya otodidak dipelajari bareng-bareng atau gimana nih Pak? Jadi gini, di samping kita ada binaan juga dari KPKP Jakarta Barat. Di samping itu juga kan masyarakat di sini notabene emang dari kampung. Jadi kalau untuk tanaman kayaknya sih udah biasa hatam gitu ya Pak ya? Iya. Ini sudah berapa tahun sih Pak berarti berdiri Pak? Jadi dari tahun ini awal mula berdiri GC07 yaitu tahun 2019 kalau nggak salah itu bulan Oktober itu baru buka kita lahan. 1, 2, 2 udah hampir 3 tahun, mau 4 Ya, tahun ya Pak ya. Udah berapa kali panen tuh Pak? Udah bisa kehitung nggak Pak? Untuk panen di sini mah nggak kehitung Bu. Jadi kalau contohnya kayak di Hidroponik Kapung kita punya 16 meja. Itu bahasanya itu tiap 4 hari sekali kita panen. 4 hari sekali. Biasanya sekali panen itu berapa banyak sih Pak? Nggak banyak sih, tapi kalau untuk iketannya bisa 300 ikat. 300 ikat? Itu nggak banyak. Tapi kalau untuk kayak labu madu, kalau labu madu kan emang jangkanya panjang ya. Minimal 3 bulan, maksimal 4 bulan. Oh, itu baru bisa panen. Ya, terus kayak gambas nggak beda jauh dari kacang panjang. Jadi ketika udah 2 bulan kita udah mulai panen. Dia panennya nggak satu sekaligus enggak. Jadi bertahap, 2 hari sekali, 2 hari sekali, 2 hari sekali. Tapi dalam durasi 2 bulan itu. Untuk 2 bulan itu kita udah mulai masa panen. Oke, kalau misalkan sekali panen Pak yang labu madu ini berapa nih Pak? Kalau berapa untuk banyak? lahan kira-kira 100 meter kita bisa menghasilkan ya paling nggak 200 kilo. 100 kilo. Kalau untuk 100 meter. Nah, ini Nggak diapain? nggak dijual. Enggak, Mas, ini tadinya anggur. Oh. Ini kemarin ini penuh nih. Iya udah lihat. Bentar. Masa?